Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aziz. Saya di sini akan memaparkan apa itu toleransi agama. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Quran Hadis mata kuliah Ilmu Politik dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Apa itu toleransi? Toleransi secara etimologi yaitu tolerare, yang artinya saling menanggung. Maksud saling menanggung di sini tuh adalah sikap saling memikul walau hal atau pekerjaan itu tidak disukai, atau bahasa simpelnya kayak memberi tempat kepada orang lain. Namun dari KBBI sendiri adalah kemampuan untuk mentolerir sesuatu walau terdapat perbedaan opini atau disagreement. Kalau dari dalam bahasa Arab, toleransi disebut tasamuh, yang artinya membiarkan sesuatu untuk saling mengizinkan dan memudahkan, atau bisa juga diartikan dengan kesabaran, ketahanan, emosional, dan lapang dada. Adapun firman Allah yang membahas toleransi, yaitu surat Al-Kafirun yang bunyinya seperti ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ta'budun wala antum ma'buduna ma'abud wala antum ma'buduna ma'abatum wala antum ma'buduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Di ayat itu mengenai toleransi agama, orang muslim berkata kepada orang kafir bahwa orang muslim tidak akan menyembah Tuhanmu dan kamu bukan penyembah Tuhanku yaitu Allah. Agamaku untukku, agamamu untukmu. Islam menyuruh kita untuk tidak saling mengejek dan mengolok-olok agama lain. Sebab setiap insan pasti memiliki kepercayaannya tersendiri-sendiri. Namun bagi umat muslim, agama paling benar dan kebenarannya bersifat absolut hanyalah Islam, yang mana Tuhan yang kami sembah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari toleransi beragama yaitu membuat suasana yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Bentuk-bentuk toleransi adalah yang pertama adalah penegak keadilan. Agama membuat kita tidak melakukan diskriminasi perbedaan agama maupun ras. Kedua, perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Dan terakhir adalah perbaikan hidup dengan kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Faktor pendorong toleransi adalah kesadaran. Maka dari itu, agama mengajarkan hal-hal baik dan orang yang beragama akan mengikuti sesuai ajaran tersebut. Kesadaran tidak hanya dalam bentuk teoritis, namun juga dalam bentuk praktis, seperti keikatan sosial. Kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Dan yang terakhir, tadi kebijakan pemerintah tidak hanya kerukunan agama saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi peraturan yang mendorong kerukunan umat beragama. Faktor kedua adalah fanatisme agama. Cinta pada sesuatu itu boleh, termasuk cinta kepada agama. Terkadang sifat fanatisme itu harus kita punya di setiap apa yang kita lakukan. Namun di konteks fanatik di sini adalah bentuk fanatik yang berlebihan yang terbutakan oleh fanatik itu sendiri, dan itu membuat kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri terhadap kebenaran lain. Berikut contoh toleransi agama. Yang pertama, menghormati hak dan kewajiban agama lain. Yang kedua, berteman baik dengan teman yang berbeda dengan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak menghalangi umat lain untuk beribadah. Yang keempat, membantu teman-teman yang berbeda keyakinan tanpa melihat latar belakangnya. Yang kelima, tidak mengolok-olok agama lain. Dan Nabi Muhammad pun pernah bertoleransi. Yang gini nih ceritanya nih. Nabi Muhammad pernah membuat perjanjian untuk saling menolong dalam hubungan kemanusiaan dengan orang non-muslim di Madinah. Perjanjian saling menolong ini disebut dengan istilah Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu dibuat oleh umat non-muslim pada awal hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Dari Sultan pribadi ya, terkadang bercanda agama itu bisa membuat kita makin bertoleransi. Namun hal ini tuh harus dilakukan oleh orang-orang yang udah sahabat lama gitu dengan orang yang beragama dan udah ada kedekatan gitu. Dan saya pun pernah melakukan itu. Kita sebagai umat beragama dan berbangsa Indonesia, kita harus melakukan sikap toleransi sesuai dengan Pancasila. Pertama adalah bertindak sesuai ketuhanannya masing-masing.
Jika kita melakukannya dengan iman, maka kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik di dunia. Sekian dari saya, Sultan Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.